Siksa kubur. Gelap, menyeramkan. Perhitungan amal. Kayak grup WhatsApp keluarga kayaknya. Mama aku tuh chat, ayo berenang yuk, gak ada yang balas gitu. Balasan kita atas perbuatan di dunia gitu. Pernah. Opung itu kalau di Batak itu kakek. Pak D dan Gak expect kan pada saat itu aku dapat kabar gitu kan di grup udah meninggal. Ngabarinnya tuh kayak aku gak lihat tanggalnya. Rupanya dia tuh meninggal tepat di hari aku ulang tahun. Kayak pas aja gitulah, gak nyangka aja. kalau ada orang meninggal nggak bisa langsung nangis gitu loh. Cuman karena aku lihat tanteku, istrinya omku itu bener-bener kayak ngerasa kehilangan banget. Jadi di situ aku ikut sedih pol gitu sih. Ya aku ikut ngerasa kehilangan kan sesama keluarga. Saya deket sama orang itu udah deket banget, tapi berpisah. Kemudian saya dengar udah nggak ada gitu. Kaget, tambah nyesel, sedih, campur aduk mas. Aku dari kecil itu, dari TK sampai SD itu tinggalnya sama nenek berdua. Nenek meninggal waktu aku kayaknya kelas 3. Gue pikir nenek cuma tidur aja gitu kan. Terus ternyata kan nggak bangun lagi gitu. Jadinya kayak dulu waktunya kayaknya kosong. Nenek kemana? Kok nenek nggak nemenin aku gitu kan. Yang kita tahu lah ya, mengumpulkan amal, berbuat baik. Nanti biar waktu udah meninggal gak nyesel aja sih. Check out barang-barang kita yang udah kita favoritin di Shopee gitu, biar gak nyesel pas mati gitu. Tetap berbuat baik sama orang lain. Memperbaiki sholat dulu. Sholat tuh kadang ada yang nggak khusyuk juga. Saling memaafkan gitu. Selalu berbuat baik dengan orang lain. Yang kedua pengen rajin-rajin ngaji. Pengen bantu sesama manusia di sekitar gitu. Semoga sebelum aku mati ya, seperti yang saya bilang di video sebelumnya, MU dapat memenangkan trofi Premier League minimal 2 sama 1 Liga Champion gitu. Baik di sekarang Ruben Amorim atau nanti ganti manajer ya, gak tahu kan. Semoga ada lah gitu yang buat happy sebelum mati. Soalnya kemarin kan yang pas menang Premier League itu 2012, masih kecil, belum lihat kan, belum ngeliat di TV. Jadi semoga ada lah minimal 2 Premier League. Mau minta maaf ya dan terima kasih buat orang-orang di sekitarku. Mungkin aku mau nyampein juga kalau ternyata cushion Wardah dan lip tintnya Wardah itu tuh bagus banget loh ini guys. Nah itu tuh bagus dan aku nggak mau setelah aku meninggalkan di dunia ini orang-orang belum tahu kalau Wardah dan sama lip tintnya ini bagus. Mohon maaf kalau saya ada salah perbuatan dan kata saya, mohon dimaafkan. Dan terima kasih buat orang-orang yang udah mau nemenin aku selama ini di sekitar aku, udah mau nerima aku apa adanya, dan aku juga mau minta maaf kalau selama ini aku ada banyak salah ke kalian. Buat orang tua, terima kasih udah support aku dari kecil sampai sekarang. Terus minta maaf kalau ada salah. Terus aku juga mau terima kasih ke teman-teman karena udah mau kayak bantu aku dan selalu ada buat aku. Terus aku juga mau minta maaf ke teman-teman kalau perkataanku sering menyinggung hati kalian. Ngeliat opung dari bapak sama opung dari mama. Soalnya dua-duanya udah meninggal. Jadi pengen lah ngeliat, sama pengen nanya Tuhan juga, kenapa sih mesti ulang tahunku meninggalnya gitu. Kepo aja. Jembatan Siratul Mustaqim katanya kan satu helai rambut dibagi berapa kali gitu kan, 7 kali. Nah aku bayangin kayak aduh ini selebar telapak kaki kue kayak kecil kan jembatannya gitu. ingin bertemu kakek saya, dari lahir belum ketemu kakek saya. Tuh malaikat nanyain di alam kubur itu kan ada perbedaan. Nah kalau orangnya kayak banyak pahala gitu biasanya ditenangin gitu, ditanyain baik-baik. Nah kalau yang jahat-jahat tuh biasanya disiksa gitu kan. Nah, aku pengen lihat perbedaannya tuh bagaimana. Katanya kan kalau udah ditinggal pergi sama keluarganya kan bakal didatengin malaikat kan. Nah itu pengen tahu aja malaikatnya ngapain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعلي أعمل صالحا فيها فربت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلا يوم يقظون.
salah satu ayat di dalam Al-Quran adalah Al-Mu'minun. Ayat 100 ini menerangkan tentang seseorang hamba Allah yang nanti kelak menyesal di alam kubur. Alam kubur disebut juga dengan alam barzah, alam batas antara dunia dan akhirat. Jadi seseorang yang masuk ke dalam kubur ketika wafat itu seolah-olah menunggu waktu bagaimana nanti di hari kiamat kemudian semua manusia itu dikumpulkan dan menuju surga atau neraka. Ayat ini menerangkan bahwa seseorang ingin kembali ke dalam dunia karena mereka seolah-olah meninggalkan amal soleh yang telah ditinggalkan di dunia, dan dia ingin dihidupkan lagi sehingga ingin di alam barzahnya itu tidak resah seperti yang dia rasakan ketika dia tidak menjalankan amal soleh, sehingga di alam kubur itu merasakan sesuatu kesalahan yang luar biasa, bahwa selama di dunia tidak sempat melakukan perbuatan amal soleh yang sangat banyak sehingga dia selamanya merasa menyesal. Alam barzah dan alam kubur banyak dituliskan di dalam Al-Quran menerangkan bahwa malaikat mungkar nakir menanyakan tentang amal perbuatan selama di dunia. Maka seseorang yang amalnya baik dan amal solehnya, artinya dia dalam keadaan husnul khotimah, maka seolah-olah dia tidur lelap dalam keadaan sejuk, ada angin segar yang menyejukkan, ada suasana yang tentram, bahwa dia adalah hamba Allah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunggu balasannya di hari kemudian untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang di alam kubur ini adalah orang-orang yang tidak beramal soleh. Tadi terjadi penyesalan seperti yang diceritakan dalam surat Al-Mu'minun itu, maka merasakan kubur itu sangat panas, pengap dan lain sebagainya, dan kemudian gambaran-gambaran tentang siksaan neraka itu setiap saat berkelindan di dalam pikiran dan ininya, sehingga siksaan-siksaan itu terus datang. Inilah kemudian alam kubur adalah sesuatu yang gaib, batas antara dunia dan akhirat. Masa menunggu atau ruang tunggu seorang hamba Allah akan masuk surga atau neraka. Nah, adik-adik tadi ada yang menceritakan tentang Siratal Mustaqim. Oh, itu Siratal Mustaqim itu adalah pengandaian yang diterangkan di dalam Al-Quran, terutama surat Al-Fatihah, tentang jalan yang lurus itu kan jalan yang disebutkan seperti saking kecilnya, seperti seolah-olah rambut dibelah 7, saking kecilnya. Maka ini jalan bagi orang-orang yang beriman, dia akan mencapai jalan itu untuk tidak masuk neraka hingga sampai ke surga. Tapi orang-orang yang tidak beriman akan jatuh ke dalam neraka. Nah, suasana-suasana seperti ini itu kita bisa bayangkan secara imajinatif, tapi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan segala siksaan di neraka itu atau yang tampak di alam barzah itu pasti lebih dahsyat semuanya. Maka marilah kita sejak muda, jika melakukan dosa, jika merasa bersalah, atau engkau merasa durhaka kepada orang tua misalnya, segera lakukan hal-hal yang baik untuk memohon ampun dan memohon maaf agar kita terhindar dari dosa-dosa yang besar kepada mereka. Kemudian yang punya mimpi-mimpi bagus juga sih mimpinya, kalau tentang Manchester United segera juara champion lagi. Cuman persoalannya yang karirnya lagi ngetop kan selalu saja Real Madrid, ya kan? Nah, ini persoalan lain. Semoga lah engkau melihat Manchester United akan menjadi juara sebelum kau dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah yang paling penting
alam barzah itu ada dan layak dipercaya sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam barzah itu adalah ruang tunggu menuju kita menjadi hamba Allah yang akan masuk surga atau neraka. Maka pilihannya adalah bertobatlah, berzikirlah kepada Allah sebelum kita mencapai sewaktu takdir untuk hadir dan dipanggil Allah menghadap di alam barzah.